Pemimpin yang dalam rangka pilkada ini, pemimpin yang betul-betul bisa meneruskan pembangunan yang ke depan, yaitu yang berbasis kepada sumber daya manusia, berbasis pada pertanian dan kelautan perikanan. Yang kedua adalah kita ingin tetap mengeratkan hubungan networking antara Gorontalo dan pemerintah pusat dan internasional. Itu selama 2 tahun saya rasakan kurang sekali, maka ini kita akan teruskan. Yang ketiga adalah hal yang dari lubuk hati yang dalam, itu kecintaan saya sama rakyat Gorontalo ini nggak bisa diukur lagi, nggak bisa diukur dengan apa-apa, karena saya adalah gubernur pertama. Saya memulai pembangunan di sini dari tidak ada apa-apa, orang miskin yang demikian besar, sampai penurunan ini. Maka itu saya bekerja dari lubuk hati saya, kecintaan saya sama rakyat Gorontalo. Pak, tanggapannya Pak dengan apa yang dilakukan oleh Wali Kota Gorontalo dengan mengadakan syukuran baru-baru ini terkait reshuffle-nya Bapak gitu? Ya, saya senang sekali, saya mendengar itu, saya bagus, alhamdulillah syukurannya. Kan itu pertanyaannya apakah doa diterima apa oleh Tuhan apa tidak, kita lihat nanti kan. Dan saudara Adan dengan Bea itu kan kelakuannya seperti begitu. Sejak saya menjadi gubernur juga selalu begitu. Maka saya tahu kelakuannya tidak bagus, akhlaknya juga tidak bagus. Dan saya waktu dia menjadi wali kota pun saya yang perjuangkan. Saya ketua Golkar, saya perjuangkan dia. Saya memang kelakuannya seperti begitu yang saya mengerti. Bagi saya tidak perlu tanggapi lah. Ya sudah ngerti, buat apa kita buang-buang waktu lagi dengan orang. Pak, dari antara Pak, boleh bisa dilengsarkan apa yang Bapak bawa buat rakyat Gorontalo Pak? Saya katakan tadi 3 hal. Dan bagi saya adalah ingin agar supaya Gorontalo ini maju. Dan saya merasakan bahwa 2 tahun ini tertinggal dibandingkan dengan masa saya, sehingga insya Allah dengan adanya pemilihan gubernur baru ini kita bisa percepat pembangunan yang ada, dan saya yakin itu bisa jadi. Pak Fadil sendiri ada konsep khusus nggak untuk pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia? Secara keseluruhan, Presiden keluarkan Impres nomor 16 yang baru-baru ini untuk perlindungan nelayan. Nah, dengan demikian saya kira ini merupakan fondasi orang miskin dan nelayan. Orang miskin di Indonesia kita harus menangani dengan peta seperti begitu. Saya pernah menjadi gubernur, saya bikin konsep yang sama, bekerjasama dengan UNDP, anggaran 5 miliar. Kita bikin pemetaan sampai di kecamatan, dan kemudian kita intervensi anggaran programnya. Alhamdulillah cepat sekali terjadi elevasi daripada kemiskinan. Tingkat nasional saya berpendapat bisa dibuat seperti begitu. Pak, minta tanggapannya Pak tentang Ketua GCW yang melaporkan kembali gugatan tentang kasus 5,4 miliar itu Pak. Saya sudah dengar kabar itu disuruh oleh ada beberapa orang lah. Ada beberapa orang yang menyuruh dia membuat itu, silahkan aja. Itu kan masalah 10 tahun lalu dan telah selesai. Cuma katanya dibuat begitu supaya rame oleh orang-orang ini. Jika memang dikabulkan, kira-kira Bapak siap untuk persidangan nanti? Saya udah punya bawa bahan-bahannya sama saya. Saya bisa kasih malam ini di rumah di Raja Yato 222. Ada bahan-bahan. Nggak ada masalah sama sekali kan itu. Sudah selesai seluruhnya, udah lama. Orang yang masuk penjara pun sudah keluar. Sebenarnya sudah lama. Tanggapan Bapak paket gitu menggunakan kampanye dengan menggunakan helikopter? Nggak apa-apa, silahkan aja. Saya pun insya Allah tanggal 8 pergi helikopter. Saya kemana-mana pergi helikopter. Silahkan aja, nggak apa-apa. Yang penting punya konsep untuk membangun daerah ini. Sampai ambil Akan sampai habis selesai. Iya, 12. Jadi agendanya itu tanggal 12 Ketua Umum Golkar akan datang, Pak Ical Bakri datang ke sini, ARB, dan insya Allah sampai akhir beliau di sini, kampanye terakhir. Nanti ada Pak Agung Laksono, Menko Kesra tanggal 10, Pak Akbar Tanjung tanggal 8. Dengan teman-teman dari Jakarta memberikan dukungan secara nasional kepada kandidat NKRI. Terima kasih ya, kita bisa jalan yuk.